Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan penjelasan bagaimana menggunakan aplikasi Imagy yang dapat kita gunakan untuk mengkuantitasi sebuah objek gambar. Jadi, kita bisa membuat suatu data statistik dari sebuah gambar. Dan ini biasanya digunakan oleh para peneliti untuk mengukur objek-objek yang telah mereka miliki dalam bentuk gambar. Nah, di sini aplikasi Imagy dapat kalian peroleh dari situs Imagy sendiri. Aplikasi ini merupakan aplikasi open source, jadi aplikasinya gratis. Jadi tinggal kalian buka di Google kalian, ketikkan Imagy. Di sini saya ketikkan Imagy Portable, pilih di baris kedua, di mana situsnya itu adalah https://imagy.net. Jadi setelah kalian klik, pilih pilihan download, lalu pilih Windows kalau kita menggunakan aplikasi Windows. Kalau Linux, kita gunakan Linux. Kalau OS X, kita menggunakan OS X. Tapi biasanya kita menggunakan Windows karena laptop sebagian besar yang ada kita miliki itu menggunakan Windows. Jadi tinggal download. Sudah download. Kalau sudah terdownload, maka dia akan bentuk di sini. Dia akan bentuk arsip WinRAR. Jadi tinggal kalian ekstrak saja. Cara ekstraknya bisa kalian klik 2 kali, lalu geser keluar dari aplikasi WinRAR-nya. Atau kalian pilih extract to. Extract to itu kalau kalian ingin mengekstrak di file-file yang berbeda. Jadi terserah kalian gunakan itu, yang penting itu buka. Kalau sudah kalian pindahkan, maka hasil seperti ini sesuai pindahkan. Maka aplikasinya akan terdiri dari berbagai macam file. Kalau kita ingin buka, tinggal klik file Imagy.exe. Klik 2 kali. Maka aplikasinya akan terbuka. Nah, kalau bicara, Pak, perlu install? Tidak. Jadi aplikasi ini portable, jadi nggak perlu diinstal. Jadi kita bisa menggunakan tanpa melakukan penginstalan. Lalu bagaimana cara kita menggunakan untuk mengukur sebuah objek? Di sini saya contohkan, misalnya saya open. Di sini saya ada beberapa file. Di sini file sudah saya contohkan yang saya ambil dari Google. Tinggal dipilih. Nah, untuk mengukur, berarti kita harus set skala dulu. Kita butuh skala dalam pengukuran. Karena gambar ini tidak punya skala, yang ada cuma skala pixel, maka kita harus menggunakan set skala. Jadi gambar yang bisa kita gunakan untuk pengukuran yaitu gambar yang sudah memiliki skala utamanya. Di sini ada skala utama bahwa garis putih ini sama dengan nilainya 100 mikrometer. Jadi kalau saya buat garis dari ujung ke ujung putih ini, maka jarak dari ujung ke ujung itu adalah 100 mikrometer skalanya. Nah, agar kita bisa men-set skala sehingga kita mengukur di bagian bola-bola ini mengikuti skala 100 mikrometer, maka kita pilih Analyze, Set Scale. Nah, di sini berarti pixelnya kalau 306, di sini belum ditulis berapa nilainya. Ini tertulis 100. Unitnya bisa kita ubah. Kalau dia mikrometer, mikrometer, nanometer, nanometer, milimeter, milimeter. Karena ada mikrometer tidak ada. Misal saya buat seperti ini. Milimeter.
Dan lupa klik global, lalu oke. Nah, sekarang skalanya sudah terset, tinggal kalian melakukan pengukuran. Jadi kita mengukuran itu misalnya diameter, maka kita ukur dari ujung bola ke ujung lainnya. Nah, dalam pengukuran berarti kalian harus teliti sehingga pengukuran kalian bisa akurat. Nah, di sini saya sudah buat garis menggunakan strike dari ujung bola ke yang satu ke ujung bola yang lain. Lalu saya pilih analyze. Di sini measure ini adalah pengukuran atau Ctrl M. Jadi kalau saya klik, maka langsung diukur datanya. Jadi data pertama yang saya ukur ada luasan, rata-rata, minimum, maksimum, kemiringan. Tapi yang kita butuhkan adalah bagian yang ini, length, panjang. Karena diameter itu adalah length. Jadi kita mengukur panjangnya. Jadi panjang untuk bola pertama itu adalah 65 mikrometer. Berdasarkan skala yang kita ukur tadi. Nah, kita contohkan kedua. Jadi tinggal kalian Ctrl M. Sini Ctrl M. Maka langsung terukur 73 mikrometer. Dan seterusnya. Nah, setelah kalian melakukan pengukuran keseluruhan, misalnya dari bola-bola ini, maka kalian bisa melakukan save. File, save as. Di sini kalian bisa save. Nah, saya contohkan, saya save di desktop dengan hasil namanya result. Dan ekstensinya CSV. Nah, inilah hasil simpanannya. Ini kalau kalian buka langsung, maka hasilnya tidak rapi. Karena dalam proses pendataan, dia hanya satu kolom. Jadi yang kita ambil tadi adalah cuman yang bagian ujung. Tapi ini masih dalam bentuk kolom. Bagaimana caranya? Yaitu kalian buka Excel. Jadi Excel kita buat new dulu. Jangan buka filenya. Baru ketika kalian mau buka filenya, kalian pilih tab data. Dari tab data, kalian pilih from text. Nah, di sini sudah from text, kalian pilih di mana kalian menyimpannya. Di sini saya simpan di desktop tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya nanti ditunjukkan. Kalau kalian langsung okekan aja, hasilnya tetap satu kolom. Cara kita mengubahnya itu adalah mengubah tanda. Di sini ada tanda koma yang digunakan untuk pembatas dari setiap kolom. Jadi kalau saya klik, maka setiap tanda koma itu akan menjadi kolom. Nah, di sini kita bisa next lagi. Lalu finish. Di sini kita bisa letakkan di mana posisinya. Saya pengen posisinya di sini. Di B. Nah, jadi dia kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom sampai kolom yang length. Karena kita butuhkan hanya kolom H di sini, maka yang lainnya bisa kita hapus atau di sini saya hide aja. Nah, inilah hasil pengukuran kita. Ini contoh, mungkin hanya sekitar 2, tapi kalau kalian mengukur tadi mungkin lebih dari 50 pengukuran. Sayangnya hasil pengukuran itu dalam bentuk ribuan, walaupun ada komanya tadi 65, sekian sekian, 73, sekian sekian. Kenapa? Karena posisinya itu koma di dalam bahasa Inggris itu adalah ribuan, sedangkan titik baru koma. Kebalikan dengan bahasa Indonesia. Kebetulan Microsoft saya sudah gunakan bahasa Indonesia, sehingga yang tanda koma tadi dinyatakan ribuan. Oleh karena itu, agar saya mendapatkan data yang sesuai, maka saya bagikan 1000 sama dengan
data saya bagi 1000. Maka data yang saya miliki yang fixnya adalah data yang I. Di sini data I itu adalah data yang fix. Sedangkan data yang H itu data pengukuran yang belum dikonversi menjadi koma. Ini hasilnya. Nanti kalau sudah punya data, tinggal kalian lakukan pengukuran statistik, mean, median, modus, dan simpangan baku untuk pengukuran tunggal tanpa menggunakan pengukuran kelompok. Dan untuk data kelompok, jadi kalian buat sebuah data kelompok yang nantinya diukur juga mean, median, modus, sama simpangan baku. Kemudian dari data pengukuran tadi, kalian bisa membandingkan hasil yang data tunggal dengan hasil data kelompok itu sama atau berbeda. Setelah itu, kalau ada persamaan atau ada perbedaan, silakan dibahas di dalam PowerPoint kalian yang untuk kalian sampaikan di minggu berikutnya. Nah, ini saya contohkan lagi hasil yang sudah saya ukur. Jadi ini ada data yang saya ukur. Nah, ini seperti ini. Di sini ada 50 data yang saya ukur. Ini data yang sudah data yang saya ukur pertama kali yang sudah saya bagi dengan 1000. Sedangkan ini data yang saya urutkan menggunakan filter sort. Jadi data ini saya blok sampai ke bawah, lalu saya lakukan sort dari smallest to largest. Tujuannya apa? Untuk mengurutkan data, karena kalau data tunggal itu yang kita butuhkan adalah data yang urutan. Di sini diurutkan dari yang kecil sampai ke besar, dari 47,245 sampai ke ukuran 99,712. Jadi kita bisa tahu nanti mediannya, berarti median itu adalah jumlah data dibagi 2, 50 dibagi 2, yaitu 25. Jadi di pengukuran 25, yaitu 57,773. 25 dan 26. Nanti ini ditambahkan, nanti dibagi 2. Hasilnya nanti adalah nilai median. Nah, kalau kalian menggunakan Excel, jadi di sini saya mengajarkan juga penggunaan Excel untuk mencari rata-rata mean. Jadi akan lebih simpel kalau kalian menggunakan persamaan average. Kalau median, yaitu sama dengan median, blok semua datanya. Kalau modus, mode, blok semua datanya. Sedangkan kalau simpangan baku adalah stddev, tts, lalu blok datanya. Ini adalah cara termudah kalau kalian untuk menggunakan Excel. Karena mungkin kalau kalian menggunakan tugas akhir, kalau hanya menggunakan penghitungan manual, mungkin ada error, kesalahan gara-gara satu data tidak terhitung. Jadi, ada baiknya kalian juga cek menggunakan Excel. Tapi kalian juga harus tahu bagaimana cara menentukan data-data tadi dalam perhitungan manual. Nah, kalau nilai minimum bisa kalian lihat nilai terendah dari data urut. Kalau nilai maksimum nilai tertinggi. Namun kalau di Excel kalian bisa menggunakan rumus min. Jadi blok aja datanya yang belum diurutkan, lalu tulis min yang di blok tadi. Nanti dia akan mengambil data yang paling rendah. Kalau max, data yang paling tinggi. Nah, sekarang banyak kelas karena kita butuh untuk membuat kelas interval, yaitu data kelompok. Gunakan persamaan yang sudah ada kita belajarkan di statistik, yaitu 1 tambah 3,3 kali log n itu jumlah pengukuran. Jadi tinggal gunakan persamaan, dapat nilainya, nanti kalian silakan bulatkan, bukan mau bulatkan di bawah atau bulatkan ke atas. Panjang kelas rumusnya itu adalah nilai maksimum dikurang nilai minimum lalu dibagi dengan banyak kelasnya. Itu adalah panjang kelas. Yang kita butuhkan sebenarnya panjang kelasnya saat itu. Kenapa?
Karena panjang kelas itu adalah rentang dari pengukuran kita. Misalnya di sini saya ngambil data paling kecilnya 47, maka kalau dia dibulatkan sampai 7, jadi kalau kita hitung 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Berarti 53 itu adalah interval ketujuhnya. Dan seterusnya sampai ke bawah. Tujuannya adalah agar kita bisa mengelompokkan data-data sesuai dengan interval yang kita tentukan. Lalu mencari frekuensi, ada frekuensi kumulatif, lalu ada kolom nilai tengah, lalu ada F1 kali nilai tengah, frekuensi kali nilai tengah, ada D kuadrat, F kali D, lalu F kali D kuadrat. Tujuannya apa? Kalau kita mau cari rata-rata, di sini mean, berarti yang kita gunakan itu adalah total dari F kali nilai tengah dibagi dengan semua data. Untuk data kelompok. Sedangkan untuk median, yaitu batas bawah data median, kelas median dikali dengan rentang kelas, lalu setengah dari N, lalu dikalikan dengan frekuensi kumulatif sebelumnya, lalu dibagi dengan frekuensi median, yaitu menggunakan persamaan yang sudah ada. Di sini sudah saya contohkan, silakan kalian sesuaikan. Ini untuk modus sama, kalau modus tapi ada D1 dan D2-nya. D1 itu adalah selisih dari frekuensi modus dengan frekuensi modus sebelumnya. Kalau D2 adalah frekuensi modus dengan frekuensi modus setelahnya. Setelah modus dan seterusnya. Untuk simpangan baku, ini adalah salah satu contohnya yang kita gunakan persamaan pakai D, yaitu panjang kelas dikali dengan akar SKRT, itu akar nilai dari W1, W11 itu adalah F kali D kuadrat dibagi dengan jumlah datanya 50 dikurang dengan F1 kali D, F kali D dibagi dengan jumlah datanya dikuadratkan, ini kuadrat, nanti ditutup kurung semuanya, dapatlah simpangan baku. Nah, tujuan kalian adalah melihat nilai mean, median, modus, dan simpangan baku dari data tunggal yang kalian ukur dengan data kelompok yang kalian ukur, yang sesuai dengan data yang kita dapatkan sama, apakah memiliki nilai yang sama atau tidak. Lalu berikan kesimpulan, kenapa bisa berbeda, kenapa bisa sama. Nah, itulah tugas kalian untuk hari ini. Silakan dibuat, minggu depan silakan kalian kumpulkan laporannya dalam bentuk PowerPoint saja, yang nanti kalian presentasikan di pertemuan berikutnya. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.